Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah Human Capital Management. Kita masih akan menggunakan software yang sama, SAP HANA 2021, kemudian menggunakan interface-nya adalah Fiori 3.0 dan case study-nya adalah Global Buy. Setelah Anda mempelajari modul ini, diharapkan Anda bisa memahami struktur organisasi yang berhubungan dengan modul HCM. Kemudian bisa menyarikan master data yang paling penting di dalam modul HCM, dan yang terakhir adalah bisa menjelaskan proses standar di dalam HCM. Beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, kita akan mendiskusikan mengenai struktur organisasi yang relevan dengan HCM. Struktur organisasi adalah merepresentasikan struktur dan personel organisasi di dalam sebuah perusahaan. Terdiri dari unit organisasi, mengilustrasikan struktur organisasi dan hierarki, dan juga mengilustrasikan mengenai tanggung jawab dari para employee yang ada di dalam struktur. Kemudian juga prekondisi berbagai macam proses implementasi dari personel yang ada di dalamnya. Struktur organisasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah enterprise structure, personal structure, dan organizational plan. Yang pertama adalah Human Capital Management Enterprise Structure. Enterprise structure itu merepresentasikan formal dan struktur finansial di dalam sebuah perusahaan. Setiap employee itu perlu dialokasikan pada struktur sebuah enterprise. Secara umum terdiri dari company code, personnel area, dan personnel sub area. Itu secara umumnya seperti itu. Jika strukturnya adalah client, company code, personnel area, dan personnel sub area. Personnel area ini merepresentasikan perusahaan yang dibedakan berdasarkan personel administrasi, time management, dan expensive organization aspect. Kemudian personel sub area itu merepresentasikan bagian dari personel area. Kita lihat di sini strukturnya. Global Buy adalah ada pada level client, Global Buy US, Germany adalah company code, kemudian di bawahnya ada personal area. Personal areanya itu ada di area Dallas, Miami, San Diego, Hamburg, dan Heidelberg. Kemudian di setiap personal area itu dibagi menjadi personal sub area, di mana di situ dibagi ada eksekutif, finance, HR, IT, material management, purchasing, dan production. Sedangkan di Miami sebagai sub-areanya adalah sales, purchasing, dan material management. Di San Diego hanya ada sales dan material management. Demikian juga yang ada di Jerman. Struktur dari personel itu mendeskripsikan posisi dari employee di dalam sebuah perusahaan. Didefinisikan sebagai employee group dan employee subgroup. Employee group organisasi unit di mana personel berhubungan terkait dengan regulasi yang dapat ditentukan. Sebagai contoh adalah active employee, external employee, dan pensiunan, retire. Kemudian ada employee subgroup. Employee subgroup organisasi di dalam employee group di mana personel berhubungan dengan regulasi ditentukan di dalamnya. Sebagai contoh adalah employee industrial employee, commercial clerk, laboratorium assistant, dan seterusnya. Kita lihat ilustrasinya, di sini ada employee group dibagi sebagai active employee, external employee,
dan retire. Kemudian active employee sendiri dibagi menjadi beberapa employee subgroup, ada employee, internal, dan ada juga trainee. Kemudian ada organizational plan. Organizational plan itu mendeskripsikan di mana function employee itu dilakukan. Merupakan object oriented, di mana elemen itu merepresentasikan oleh sebuah objek. Objek dapat diassign pada objek yang lain. Kita lihat di sini ada organizational unit. Bisa juga dikelompokkan mengikuti fungsional atau region. Kemudian ada posisi. Posisi itu yang akan diassign organizational unit, di mana nanti posisi ini akan diisi oleh employee, oleh pegawai. Contoh dari posisi adalah sebagai accounting clerk di accounting department misalnya. Kemudian ada person. Person adalah employee dan mengisi posisi, itu disebut sebagai person. Kemudian istilah yang lain adalah cost center. Aslinya ini berasal dari controlling, tapi ini bisa dihubungkan dengan posisi atau unit organisasi. Jadi setiap unit organisasi atau posisi itu akan mengkonsumsi pembiayaan. Jadi kalau ada alokasi biaya yang khusus atau dikhususkan pada sebuah unit organisasi, maka unit organisasi atau posisi itu menjadi sebuah cost center. Kemudian yang terakhir adalah job. Deskripsi umum dari pekerjaan di mana employee seharusnya lakukan, itu namanya job. Job itu di-assign pada sebuah posisi. Sebagai contoh adalah posisi head of department. Maka head of department itu punya job yang spesifik untuk posisi head of department. Semua head of department akan mengikuti deskripsi umum mengenai job ini. Kita lihat di sini ilustrasinya, ada unit organisasi. Unit organisasi itu di dalam unit organisasi terdapat posisi. Kemudian posisi tadi akan di-occupy, akan diisi oleh person. Posisi itu berarti ada job di dalam sebuah posisi, dan unit organisasi itu bisa menjadi cost center atau unit organisasi itu merupakan cost center, dan juga bisa saja di posisi tertentu itu menjadi sebuah cost center juga. Kemudian kalau kita lihat struktur yang lebih besar, ada klien, company code, personal area, kemudian di dalamnya adalah personal sub area. Dan ini adalah struktur untuk yang di Jerman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai master data human capital management. Unit master data yang pertama adalah personal number. Personal number merupakan central identifier untuk seorang employer. Setiap employee punya personal number sebagai identitas pegawai. Bisa dari 8 digit di dalam konteks ini. Dapat di-assign baik itu by system maupun secara manual. Jadi nomor ini bisa di-attach pada person tertentu, itu bisa secara manual atau by system. Kemudian semua data yang tersedia di sistem itu didasarkan pada personal number. Jadi personal number ini yang menjadi dasar data-data yang relevan dengan seseorang atau seorang personel. Jadi personel number 64 sekian-sekian itu dia ada data terkait expense-nya dia berapa, kemudian travel expense-nya dia berapa. Dari situ kita bisa cek expense dia selama bulan Mei, expense dia selama bulan Juni itu seberapa. Demikian juga dengan travel expense-nya itu berapa. Sehingga setiap personel itu
bisa kita ketahui expand untuk setiap aktivitas atau setiap kelompok aktivitas yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada reference personnel number. Kemudian reference personnel number ini merupakan personnel number yang kemudian menjadi referensi bagi personnel number yang diinputkan. Biasanya personnel number ini adalah yang relevan dengan pekerjaan atau posisi yang di mana si personel ini ditempatkan. Kemudian ada info types. Info type merupakan struktur di dalam info type. Jadi master data itu diatur, dikelola di dalam yang namanya info types. Kemudian ada info types ini bisa juga time constraint ya. Jadi data-data itu ada yang relevan dengan waktu. Jadi setiap perubahan waktu boleh jadi statusnya akan atau datanya akan berubah. Kemudian ada tiga macam cara untuk kemudian kita memaintain info types. Yang pertama adalah fast entry, kita bisa memasukkan dengan satu kali kita input, itu bisa berlaku untuk banyak personel number, atau single info type maintenance, artinya kita akan memaintain satu persatu, atau personal action. Personal action ini adalah memaintain data tapi dengan satu info type diisi, kemudian info type berikutnya akan diisi, dan seterusnya. Itu semacam step-step untuk mengisi data-data keseluruhan dari personel data. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai HCM proses. Di mana HCM proses itu ada cukup banyak proses yang ada di dalamnya. Kita mengenali berbagai macam proses di dalam HCM, dimulai dari recruitment, time management, personal development, talent management, performance manager, travel management, kemudian payroll, dan personal controlling. Personal atau controlling. Kita lihat siapa yang bertanggung di dalamnya. Rekrutmen menjadi tanggung jawab dari HR administrator, kemudian time management ada time administrator, kemudian personal development, talent management, dan performance management. Personal development dan talent management itu dikelola oleh personal development manager. Kemudian performance manager itu dikelola oleh personal controlling, yaitu oleh head of department. Jadi head of department ini yang bertanggung jawab atas dua proses bisnis ini, sedangkan travel management dikelola oleh travel administrator dan payroll dikelola oleh billing, kasir billing. Kemudian ini adalah definisi mengenai organizational management. Personnel administration, proses yang pertama adalah personnel administration, membuat dan memaintain personel master data ya. Data-data pegawai, data-data personel itu akan dibuat dan di-maintain. Prosesnya adalah personnel administration. Kemudian aktivitas sebelum personal administration, kemudian ada proses rekrutmen. Rekrutmen dengan cara kita memilih dan memilah aplikan, para pendaftar, di mana aplikan ini bisa external recruitment maupun internal recruitment. Di mana developing database untuk aplikan, jadi aplikan data-datanya akan dikumpulkan. Kemudian administrasi itu terkait dengan posisi yang kosong, posisi yang akan diisi. Kemudian aktivitas rekrutmen itu nanti aplikan, grup,
Kemudian applicant range ada employee, leading employee, dan ada spesialis. Jadi kalau kita aplikannya dari internal, maka di situ aplikannya adalah pegawai atau personel yang sudah ada di organisasi. Kemudian aplikan data aplikan di-entrykan, di situ ada data-data yang akan di-entrykan sebagai data pelamar. Aktivitas proses rekrutmen itu dimulai dengan di-trigger oleh terjadinya vakans, ada lowongan. Kemudian setelah adanya lowongan, maka akan ada job advertisement untuk menyampaikan lowongan tadi, dan kemudian masuklah aplikan data. Di data-data pelamar akan dimasukkan, baik itu diinputkan oleh pelamar sendiri maupun secara manual atau diinputkan oleh internal perusahaan. Kemudian di situ aktivitas rekrutmen merupakan atas profil match up, dibandingkan antara posisi yang kosong dibandingkan dengan profil dari aplikan. Dan kalau profilnya match, maka dilakukan hiring sebagai employee. Di sini ada proses seleksi. Kita bisa lihat posisinya apa, kemudian aplikannya, datanya seperti apa. Kemudian setelah aplikan tadi diterima, data-datanya akan diinputkan. Kemudian selanjutnya adalah personal development, pegawai yang baru yang sudah di-hire kemudian perlu di-develop, mungkin bisa setahun sampai dinyatakan siap untuk kemudian menambah kapasiti dari pegawai. Nah, untuk meningkatkan kapasiti tadi, maka dilakukan personal development. Personal development diberikan bukan hanya pada pegawai yang baru, tapi juga pegawai lama yang kemudian butuh untuk ditingkatkan profilnya. Kemudian di dalam personal development itu juga memerlukan kualifikasi, ya, ada persyaratan khusus untuk seseorang itu akan mengikuti program personal development. Kemudian kualifikasi tadi didasarkan pada katalog, ya. Jadi untuk kemudian kita bisa naik level pada jenjang karir tertentu, maka di situ ada kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa menaiki jenjang tertentu. Kemudian personal development di situ membutuhkan attach ke satu posisi. Jadi untuk kita bisa masuk pada satu posisi tertentu, maka di situ ada kualifikasi sehingga kemudian muncul personal development. Kualifikasi, knowledge, kemudian experience itu menjadi syarat untuk kemudian Anda bisa mengikuti program personal development. Di sini ada personal development profil match up. Jadi profil match up bukan hanya di aktivitas rekrutmen, tapi di aktivitas personal development itu juga perlu profil match up. Jadi personal development itu sesuai dengan jenjang karir yang ingin diikuti oleh seorang pegawai, sehingga di situ nanti personal development-nya juga sesuai dengan rencana karir yang dipilih oleh seorang personel atau pegawai. Di situ ada posisi, kemudian ada person-nya. Kita bandingkan posisi yang ingin dicapai yang lebih tinggi itu, kemudian level dari person-nya seberapa, maka di situ ada gap. Dari gap tadi kita bisa mendefinisikan apa seseorang itu pantas, wajib, ataupun boleh untuk mengikuti program personal development. Kemudian ada talent management atau career planning. Itu talent management berhubungan dengan jenjang karir yang bisa diikuti di situ. Jadi kita bisa
bisa menentukan karir seperti apa yang kita ingin capai, kemudian untuk mencapai karir yang lebih tinggi tadi, maka kualifikasinya seperti apa. Itu dikelola di talent management. Ini ada contoh career planning. Jadi kalau Anda ingin berkarir, path-nya itu sudah jelas, kualifikasinya yang dibutuhkan juga sudah jelas. Kemudian ada talent management. Talent management merupakan sesi planning ya, karena di sini adalah kita akan mengisi posisi dari posisi yang kemudian ditinggalkan karena naik jabatan yang lebih tinggi atau karena memang ditinggalkan karena hal yang lain. Maka di situ seperti halnya sebuah estafet ya, kepemimpinan, maka talent management itu kaitannya dengan estafet kepemimpinan. Kemudian ada development plan, talent management development plan, berarti kaitannya juga dengan alokasi posisi ya. Jadi kalau tadi ada proses development, kemudian di talent management, talent tadi kemudian akan dialokasikan pada posisi tertentu. Nah, aktivitas untuk memposisikan seseorang ke dalam posisi tertentu, menempatkan seorang ke dalam satu posisi, kita masukkan sebagai development plan. Development plan, kemudian personal proses performance management. Nah, selama dia berada pada satu posisi, maka performance-nya perlu di-review. Di sini ada performance management. Nah, performance management itu diatur dengan menetapkan objective setting antara enterprise dan employee. Jadi, penentuan target itu bukan hanya dari enterprise, tapi juga mempertimbangkan dari employee. Demikian juga terkait dengan benefit yang diperoleh employee itu juga butuh feedback apakah benefitnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di sini ada performance management, proses appraisal di sini. Kemudian ada rencana, ada feedback, kemudian juga ada kompensasi. Dari situ kita bisa melihat status performance-nya itu, kita bisa lihat dari appraisal atau penilaian status dari performance-nya. Apakah performance-nya itu diterima sesuai target atau kurang. Maka di situ kita bisa memberikan rambu apakah merah, kuning, atau hijau. Kemudian di sini ada contoh template dari aktivitas appraisal. Kemudian yang bagian proses yang terakhir adalah personnel controlling, dipakai untuk report dan analisis ya. Personnel controlling ini dilakukan oleh head of department untuk memanage semua personel yang ada di organisasi. Kemudian ada personal controlling itu ada yang report yang standar yang sudah ditentukan. Contohnya adalah kita bisa melihat report mengenai birthday list ya. Di siapa yang akan ulang tahun itu bisa dicek di sini. Kemudian ada human information system. Jadi di sini ada human resource information system yang kita menganalisis organisasi yang dasarnya adalah struktur organisasi. Dari struktur organisasi kita bisa menganalisis juga. Kalau tadi analisisnya basisnya adalah controlling, sedangkan ini adalah basisnya struktur organisasi. Kemudian untuk melakukan aktivitas kontrol tadi, manajer atau head of department tadi dibekali dengan satu tools yang namanya manager desktop. Kemudian di sini kaitannya dengan data personal controlling, kita bisa melihat reportingnya itu basisnya adalah sebuah query.
Kemudian dari data-data tadi kita bisa melakukan business warehouse, kita bisa analisis, goal, priority, kemudian status datanya seperti apa, bisa kita analisis dari data personel. Dan yang terakhir adalah mengenai employee self-service ya. Jadi kalau tadi sisinya adalah sisi dari organisasi, tapi juga disediakan satu employee self-service di mana employee itu bisa mengajukan jenjang karirnya, dia bisa mengevaluasi, kemudian data-data personalnya dia juga bisa evaluasi di dalamnya. Kemudian manager self-service, ini untuk level yang lebih tinggi, untuk level manager tentu saja self-service-nya berbeda dengan yang personal tadi. Oke, demikian pemaparan modul Human Capital Management. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.